Steril. Ntar Yang tapi bersih. steril lama-lama. Nanti ya. Prinsip kerja perawatan luka apa? Steril. Steril. Karena ini adalah luka Operasi. Kalau nanti kalian belajar kompleks wound care yang kayak untuk luka diabetes, itu prinsipnya bersih. Karena lukanya sendiri, apalagi kalau udah nekrotik itu lukanya sendiri itu udah nggak steril. Iya. Ya konsepnya gitu. Tapi kalau luka operasi yang kayak gini, kita nggak bisa bilang ini harus prinsipnya hanya bersih, karena lukanya sendiri dia steril. Ya awal dari lukanya itu steril. Oke, kita pakai sarung tangan dulu boleh ya. Setelah pakai sarung tangan, kita bisa pakai apron. Jadi persiapannya udah semua ya. Kita pakai apron. Ingat aja, pokoknya kalau kalian menyentuh pasien dalam kondisi apapun, cuma mau TTV atau cuma mau ambil suhu atau apa, kalian harus pakai sarung tangan. Makanya sarung tangan itu harus disiapkan sendiri ya. Kalau keuangan bilang, sarung tangannya di sini terbatas, ya siapinnya sendiri. Sarung tangan nggak butuh mahal kok, yang kayak gini udah Iya, murah ya. Iya. Kayak masker, kalian sekarang kan berani nggak pakai masker? Saya nggak berani. Saya masih tetap pakai masker kemanapun. Saya udah nyoba 2 hari berturut-turut nggak pakai masker. Hari ketiga saya pasti flu dan akan menunggu batuk. Berarti saya nggak bisa. Berarti ya saya tetap harus meluangkan uang saya untuk beli Masker. ya. Saya nggak bisa sih udah nyoba sampai ke RSPAD, sampai kemana. Hari ketiganya pasti saya batuk, flu dan sebagainya ya. Jadi saya nggak mau seperti itu. Oke, sekarang ibu saya siapkan ya bu ya. Saya buka, bu tangannya ke atas ya, takutnya nanti ibu megang lukanya kaget karena gatel atau gimana gitu ya. Boleh ya, saya siapin ya bu ya. Ini seperti ini. Terus bu miring dulu ya bu, saya pasang ngepet dulu bu ya. Kalian masangnya nggak usah ragu-ragu. Kalian pasangnya pasiennya disuruh miring. Ya. Tuh bu, miring dulu bu. Tuh. Ya. Tarik pasien ke sini, suruh miring lagi, lalu kita rapihkan undercutnya. Ya, nah kita prepare lukanya itu nggak di sini ya, kalian dibikinnya di sini, lukanya itu di sini. Lebih ke bawah lagi Ya, karena sangat bawah lagi, berarti kita harus menyiapkan ininya seperti ini, bener-bener turun ke bawah. Ya, kalau bau berarti yang salah perawatnya, berarti dia nggak ganti Lukanya. Bukan, dia nggak ganti softteknya sering-sering. Oh, Kan kalian udah ada yang bikin tuh, kalian aja di G-Drive. Kan ada yang bikin perawatan perineum bla 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 itu kan kalian tinggal cari aja, ya itu. Biasanya kalau ini adalah ujian, mahasiswanya saya hair kalau pas kita prepare celana dalamnya, prepare pembalutnya bau, itu pasti mahasiswanya saya hair. Karena itu tingkat kegagalan mahasiswanya udah kelihatan. Kenapa gagal? Karena dia nggak bisa bikin pasiennya mencegah infeksi, nggak bisa bikin pasiennya itu wangi gitu loh. Nah, gimana? Kan ada darah, gimana biar wangi? Ya setiap buang air besar, buang air kecil mandi, diganti sampai tangan dalamnya diganti. Jadi jangan sampai dia kencing berkali-kali nggak diganti, pasti bau gitu. Ya, konsepnya gitu. Kalau kita mens, kita ngeringinnya bener pada saat kita buang air kecil, walaupun kita nggak ganti, karena kan ganti di kampus juga berkali-kali ribut juga ya, gitu ya. Itu masih mending nggak akan bau. Kalau saya di mens nih, terus terang aja, kalau lagi deres banget, ya setiap BAK ya ganti semuanya. Tapi kalau udah mau hari-hari terakhir, saya paling gantinya 2 kali. sama bu. Ya di kantor tuh pasti nggak ganti, nggak pernah nggak ganti. Ya,
Ya saya bersihin dulu itu apa namanya, darah yang menempel di pembalut saya bersihin dulu Sama Bu. sampai bersih. Karena saya punya prinsip gini, jangan sampai gara-gara saya buang softtek di Binawan itu ntar makhluk halus yang seneng darah itu makin banyak. Iya, gitu. Bu, di Kan bisa jalan aja kita jalanan. ganti sore belum dibuang sama tukang sampahnya kan. Iya. Saya selalu berpikir gitu. Jadi saya nggak mau jorok ya. Prinsip hidup saya nggak mau jorok. Gitu. Ya, oke. Nah, sekarang kita udah siapin kayak gini ya. Kita akan buka lukanya. Ya, ini adalah prosedur yang paling menyakitkan. Ya, kalian nanti abis ini perhatiin alat-alatnya ya. Alat itu kita punya yang namanya pinset. Dan kita nggak boleh naruh bengkok di sini. Saya taruh bengkoknya di bawah. Ya, nanti sampah-sampah yang bukan sampah infeksius saya buangnya di bengkok. Sampah yang bukan infeksius saya buangin di sini. Ada tempat sampah saya bikin di sini, ya. Oke, kita buka dulu ya. Ini tadi udah dibuka-buka sama yang tadi ya. Yang sesi pertama. Ini enak banget bukanya karena konsepnya ini tuh bukanya nanti di lahan praktek tuh agak susah ya. Dan ini sakit, prosedurnya yang menyakitkan tuh malah buka plester, bukan pada saat merawat atau membersihkan lukanya ya. Itu memang sakit ya, saya akui lah itu sakit ya. Kalau ada tempat sampah kuning di rumah sakit, pakai tempat sampah kuningnya ya. Kadang-kadang mana bengkok ya, nggak ada bengkok tapi ada plastik yang kuning, udah pakai aja itu. Karena plastik kuning langsung dia. Atau nanti yang dari bengkok itu juga dibuangnya ke plastik kuning gitu. Ya itu harus ada tahu. Jangan sampai salah buang sampah. Karena nanti kalau salah buang sampah, kasihan yang bagian amdalnya. Ya, kan ada tuh rumah sakit bagian amdal anak-anak AKL, akademi lingkungan. Ya. Nah itu kasihan. Kenapa? Nanti dia yang harus mensortir lagi. Ya. Ini saya pegang karena nanti kan harus ada yang ditinggal. Ngatur tadi nih, yang tadi bikinnya gimana, kan pada latihan. Nah habis ini bikinnya gimana saya nggak tahu. Ya tadi saya bikinnya nggak gini kayak. Maka saya minta set lagi. Ya, dah kita lihat. Kalau di Binawan itu kayak gini, selapis kita lihat ya, apakah ada discharge, ada darah atau ada apa ya. Saya biasanya kalau ngelihat ada di sini ya, saya curiga nanti lebih besar. Oh di balik yang satu lembar ini ada apa sih gitu ya. Ini luka masih kondisi tertutup ya, kondisi seperti ini. Tapi Bu nanti kalau di lapangan gimana kalau keangkat semuanya? Ya nggak apa-apa, tinggal langsung diperhatiin aja. Makanya nyiapinnya harus cepet ya. Udah selesai, saya udah pakai apron semuanya. Kita akan melakukan penyiapan. Nah ini nggak bisa langsung dipegang. Jadi kalau kita mau menyiapkan sesuatu, kita buka sarung tangan dan kita hand wrap dulu. Ini hand wrap pertama ya. Yang pertama tadi ngapain? Cuci tangan. Ya, air mengalir. Kalau yang ini cukup kita Hand wrap. Tolong cincin, gelang, jam, ya copot aja. Karena itu menguntungkan kalian kok ya. Dengan konsep perhiasan ditaruh di rumah gitu ya. Oke, nanti kita akan pakai yang namanya supratul. Ini pura-puranya supratul. Saya akan ajarkan gimana caranya menyiapkan supratul sampai kita kerja sendirian, nggak ada asisten. Maaf, karena kalian udah pintar ngerobek ini tadi kita pakai sebagai supratul. Tapi sekarang karena ini memang isinya masih bagus, saya pakai buat yang untuk, jadi saya nggak perlu buka begini lagi nanti. Ya kan, kita tinggal serobek bawahnya aja ya. Kita mengkondisikan supaya Anda lebih pintar. Nah, lalu di atas ini adalah yang steril saja. Ya ini kan steril, supratul obat juga steril. Jadi nggak semuanya barang naik ke atas. Nanti kalau di lapangan kalian dapat ada troli, kalian pakai aja troli itu. Tapi kalau nggak ada ya pakai troli seadanya. Karena troli itu sebenarnya isinya bukan apa ya, bukan storage. Ya, apa yang kita butuhkan aja kita bawa. Tadi saya sudah hand wrap, sekarang saya akan membuka ini dulu ya. Kita buka. Mahasiswa, kesalahannya nanti saya kasih tahu.
mahasiswa tuh suka salahnya di sini. Ini udah, nih lidah-lidahnya ditarik. Ya karena ini areanya sempit, kita ini aja dulu, nggak apa-apa. Ya, kali nanti area ini kita pakai. Yang penting kita semuanya steril. Ya, udah seperti ini, kita langsung. Ini biasanya ada tutupnya ditarik, buang sedikit. Ya, lalu kita dari sini nih, saya area yang paling gampang. Secukupnya saja. Ya, udah. Maaf please. Udah, ditutup lagi, sudah. Nah, di sini kadang-kadang mahasiswa itu lupa habis buka set steril langsung pakai sarung Tangan. Jadi belum tuang cairan. Jadi nanti begitu dia ingat, dia lihat, ya itu belum isi. Iya, itu sebenarnya udah salah. Kan kita konsepnya kerja sendiri, bukan ada asisten. Walaupun nanti kan di lapangan ada asisten, tapi saya mengajarkan kerja sendiri. Oke ya, ini udah berarti saya mau nyiapin ini. Sebentar. Ya, saya harus buka dulu. Ini Suprat dulu nih obat kita yang mau kita pakai. Karena takutnya nanti kan dapat rumah sakit Koja. Rumah sakit Koja itu bener-bener kita dibimbingin, kita dilihatin caranya gimana ya. Tapi saya kepengen Anda lihat dulu nih yang saya lakukan di sini. Nah, ya. Ini kita agak robek sedikit ya. Nanti seperti ini kelihatannya. Persis gini. Ada bungkusan lain di dalamnya. Oke, kita taruh sini dulu ya. Kita taruh sini apa-apa. Udah selesai, kita mau pakai sarung tangan. Karena kita mau pakai sarung tangan nih, udah kita pastikan nih. Aduh, apa yang lupa? Oh, nggak ada, gitu kan? Kalian perhatiin. Kalau saya on story, kalian bilang, Bu, on, gitu ya. Bilang aja. Kan menilai itu lebih gampang daripada kita melakukan, ya kan? Oke, kalau pasiennya kejauhan, kalian pasiennya sudah dekat. Kalau ini nanti mengganggu, ya, nih oke, saya pakai gini ya, bukan pakai. Nah, udah dikebawahin lagi, ya. Karena nanti kan bisa kena gitu, ya. Makanya prepare itu penting, ya. Oke, semuanya sudah. Tapi biasanya agak susah karena nggak selemah itu barang itu ya. Kan sangat dalam, karet harus diturunin lagi, ya kan? Nah, itu harus benar-benar kerja yang rapi. Dan biasanya saya tutup kalau dipakai ada baju, saya tutup pakai baju. Kalau nggak ada, saya tutup pakai selimut. Jadi benar-benar tutup pakai selimut, gitu, ya. Jadi rapi. Kalau ini mah udah cukup. Oke. Sekarang, apalagi nih? Udah. Saya tinggal pakai sarung tangan. Berarti saya hand wrap. Hand wrap yang kedua. Hand wrap yang kedua ini untuk apa? Untuk pakai sarung Tangan steril. Steril. Udah siap kerja kita, gitu ya. Nah, ini kita buka tadi sebenarnya ya. Ini saya buka, ya. Saya cari pojokan dulu. Ya, kan tadi ini kita pakai untuk tadi pura-puranya obat, gitu ya. Biar kalian lihat gimana caranya. Oke, itu biasa, ya. Ini kita, nah ini kita buka. Posisinya kelihatan nih jempolnya di mana nanti. Harus ini kalau posisinya benar left rightnya nggak diganggu tadi ya pasti benar. Satu kalau salah. Jadi perhatiin nih 1, 2, 3. Nggak bisa masuk ya. Lubangnya nggak kelihatan. Sekarang kita kan belum motong obatnya, ya. Ini obat kan steril, nah kita buka doang. Maka kita akan lakukan kita ini dulu nih, kita intervensi ini dulu. Dan ini nggak kayak gini, dia lengket, ya di dalam dan lengket. Maka tariklah dengan Pinset. set. Oke, ya ini saya taruh sini. Nah, saya steril kan, tapi kan udah dipakai, taruh di sini. Gunting. Nih, saya pura-pura, saya nggak mau gunting ininya kan sayang ya.
Oke. Nanti besok kenyataannya gini, kalian hanya ngambil separuhnya misalkan, kita pura-puranya ya, udah jatuhnya aja di sini, taruh. Nah, sebelum itu kan ini masih kelihatan nih, dorong, benar-benar didorong, masukin aja ke dalam, ya. Terus ini kita taruhnya di sini, insya Allah nggak apa-apa. Ya, sebenarnya satu pasien satu, tapi kadang-kadang ini biar ngirit, toh pasiennya juga nggak butuh satu, butuhnya separuh. Iya, itu kan kita kebijakan rumah sakit ya. Oke, setelah ini selesai, obat sudah ada, ya. Sorry, ini boy di luar, ya. Obat udah ada, semua udah ada. Kita pakai sarung tangan yang kedua. Makanya besok kalau kalian ragu, pakai sarung tangan satu dulu. Terus perhatiin apa yang lupa, kan bisa aja ya lupa kan masih bisa, ya masih bisa nih, kita copot dulu, buang dikit baru tuang, ya. Ini nih ya, rapi nggak area kerjanya? Rapi. Itu dia maksudnya, ya, pelan-pelan, oke? Moga sih bener ya, tadi ngambilnya bener ya. Nah, kalau ngambilnya salah, ini ya, kenapa jadi terbalik? Padahal tadi udah bener ngambilnya. Ya, yang penting. Nah, udah lulus saya nih pakai sarung tangan. Iya kan? Udah lulus dong, ya kan? Nah, karena tadi dia steril. Oke, sekarang ya kita nih ya, ini tarik, ya, perhatiin. Nah, itu kan ada lukanya tuh, ya. Nah, ini jadi masalah kalau di lapangan, ya kan? Ya itu ketinggalan. Oke, ini buang dulu, ya. Lalu tarik dia di bagian yang nggak ada lukanya, ya. Tarik dia nggak ada bagian lukanya. Udah, terus, nah, udah. Kalau nggak ada obatnya, langsung buang. Oh ternyata tadi kita salah, udah kita siapin, dokternya bilang nggak usah pakai Supratul. Nah, berarti kita nggak usah pakai, ya, gitu. Kalau ujian di Binawan, kita biasanya nggak pakai Supratul, biarin aja. Jadi nggak disediain apapun, gitu. Jadi kalian kerja aja langsung, nggak ada adegan tadi pakai sarung tangan satu gitu, enggak. Tapi saya ingetin aja, kalau Anda udah siap pakai sarung tangan satu, ya, Anda perhatiin dulu apa yang supaya tangannya masih bisa kerja, gitu, ya. Jadi kerjanya jangan panik. Begitu Anda panik, panik itu kan keringetan, berat, gitu kan ya. Iya. Pakai sarung tangan jadi susah. Oke, sudah. Sekarang saya akan gini, karena ada beberapa rumah sakit yang melakukan mintanya macam-macam, saya akan kasih tahu kalian, ya. Contoh, ini saya kan nanti kan bakal meres-meres nih. Nah ya, biar dia nggak basah, saya singkirin dulu 2. Ya, saya singkirin nanti yang buat nutup 2 kasa. Ya, kasa yang lebar. Di rumah sakit kadang-kadang kasanya semua sama. Pokoknya singkir aja 2. Ya, udah. Habis itu saya akan memulai membersihkan luka. Ya, ini pembersihan cara pertama. Beberapa rumah sakit caranya seperti ini, basahin. Ini kan lukanya anggap dari sini ke sini, dari yang terjauh, ya, 1 kali aja. Nah, ya, pertama, ya, terus ini yang kedua. Oh masih kotor juga. Kalau masih kotor berarti kita harus yang ketiga, ya. Ini yang ketiga. Yang ketiga, oh ini udah agak bersih, udah bersih. Terus kalian lihat, oh di sini masih ada yang bersih. Kita bikin dia sekeliling di sekitar luka. Nggak gini-gini ya, nggak gini-gini, nggak muter-muter, sekali aja. Nah, setelah itu kita mau ngeringin. Ini semua saya kasih tahu ini pakai ini nih, pakai ini waten dulu. Kita keringin area luka sampai kering, karena takutnya mau dikasih obat kan, ya. Lalu sekeliling kita keringin. Oh ini di sini masih ada, nih kan nih kotor nih, ya, sampingnya nggak kotor. Nah sekarang gimana Bu dengan cara yang lain? Saya hanya ngasih tahu satu kali saja karena bahannya tidak cukup,
ya. Tapi tadi prinsipnya sama. Jadi bersihkan luka yang bagian tengah sampai bersih. Bisa 2 kali, 3 kali, 10 kali bisa, ya kan? Tergantung kondisi, ya kan? Nanti baru kita sekeliling yang basah sekali, terus keringin sampai kering, baru nanti keringin sekeliling. Ya, whatever nanti disediain apa di set sterilnya. Karena tiap rumah sakit beda. Makanya kalau pertama kali kalian kerja jangan sotoy. Lihatin dulu cara kerjanya. Ya, walaupun kalian gini, gua kan udah lulus nih. Nanti balutan. Steril lagi, beres. Iya betul, kalau prinsip bisa. Tapi budaya kerja di suatu tempat berbeda-beda. Oke, contoh. Ini kalau di rumah sakit yang cuma pakai diaper doang. Tahu diaper nggak? Cuma dipakai kasa gini doang. Ya, kasanya dicelupin dulu. Ya, terus kasanya diapain? Diperas. Nah itu dia, makanya kenapa tuh saya singkirin 2 biji. Kenapa saya singkirin? Biar jangan basah. Iya, karena saya tahu mahasiswa udah keringetan kerjanya berantakan. Nah itu tuh persis tuh, ya mau tahu, ya udah nih, udah dapet, kamu susun seperti ini. Jangan sampai nanti yang kamu kenain ke badan pasien, ya, yang kenain ke badan pasien tuh kena kasak. Nah, jadi bagian yang ini nanti kena, ya. 1 kali. Kalau butuh 2 kali, 3 kali, ya ulangi lagi, ya. Oh nanti yang sekeliling, ya kayak gitu lagi. Ngeringin juga sama. Dah 1 ya. Terus kita mau ngeringin. Oh, udahlah keringin dulu katanya. Ya, keringin nih, ngeringin lukanya. Oh gampang, udah gini aja, kalian keringin aja. Nah, udah, nggak perlu meres-meres. Oh katanya modelnya si Koja, tolong perhatiin. Ini Koja dia punya art tersendiri, kiat tersendiri. Kojanya di bagian ruangan RPKK ya. Jangan sampai nanti kalian protes. Bu, kemarin saya di Koja di bagian bedah praktek gak kayak gitu, Bu. Oh iya, di bagian bedah. Yang saya kasih tahu di sini adalah yang di bagian RPKK. Ya, nanti ketemunya Bu Ririn, dia kerjanya kayak gini. Ribet. Iya, emang ribet ya. Dibuka dulu. Karena saya terlalu jauh nih. Iya, ribet. Sorry. Ribet, ya. Maka saya hanya 1 kali, setelah itu Anda nyoba sendiri. Anda boleh nih ngambil sampahnya salah satu. Ya, buat Anda pakai di rumah untuk ini yang bikin basah-basah nggak keruan nih. Tapi Bu Ririn maunya begitu, dia apain? Kalau dia maunya begitu kita ikutin. Kan dia yang punya rumah. Namanya yang punya rumah berarti kita harus ngikutin. Oke, tangkap bawahnya. Ya. Ini nggak enak banget nih soalnya. Ini tangkap bawahnya, ya. Terus kita Peras. ya, keringin banget, baru kita pakai. Kita buka lagi, kita atur, ya. Ini aturnya aja susah nih. Iya, dibuka dulu, ya. Nah, kalian aja udah, ya bunda saya ujian gimana Bu kayak begitu. Lah iyalah, orang maunya kayak gini. Dah, kita dah. Nanti tinggal yang mana yang mau di posisinya gini nih. Posisinya pasti begini. Yang mana yang mau di Oke, saya maunya yang ini yang bakal ngulur, yang bawah bakal ngegulung. Ini ngulur, ini ngegulung. Nah, ya. Saya maunya nutup semua karena kalau kena pinset sakit banget, ya. Nah, kalau udah kayak gini, kan ini ada barang, ini ada barang. Tangan yang pakai sarung tangan steril ini nggak boleh kena apapun, itu pasti on, ya. Oke, kita mulai, ya. Kita angkat keteknya, pasti diangkat begini, karena untuk menghindari tangan kita pasti kalau kita angkat ketek kita tangan kita begini, ya. Oke, lihat, ya. Kita mulai. Ini saya ulur dulu, yang ini mulai ngegulung, jalan terus, ya. Ini, ya. Itu buat bersihinnya doang. Iya, buat bersihin. Deh. Loh, kan kita nggak tahu. Kalian dapetnya di mana? Dapetnya di Koja atau enggak? Kalau dapet di Koja, ya harus ikuti aturan Koja. Oh, ngeringin.
Kan saya nggak bilang semua rumah sakit ya. Ngeringinnya juga sama Bu, dibuka dulu. Iya, ngeringinnya sama. Tapi dia nggak perlu di ini. Kalau ngeringin kan nggak perlu ke situ. Jadi tinggal dililit-lilitin aja. Iya, betul. Iya, ribet ya. Iya. Tapi nggak kok efektif. Ini Jadi aja lebih nih. efektif daripada Lebih efektif. Oke. Nih tangkep. Nih perlahan kita gulung dulu. Nah, ya. Kita tergantung nih mana yang mau diulur, mana yang mau dibuka, ya. Nah, oke. Saya mau bagian yang ini yang ngebuka. Dilihat ya. Nih. Ngeringin. Nih lihat. Ini saya puter yang atas ngebuka. Kelihatan nggak sih? Nah. Nah. Terus dah. Ya, ini ngebukanya juga perlahan ya. Jangan kalian bukanya. Pokoknya ngulir aja. Dah. Lalu, kalau disuruh pakai supratul, ambil supratulnya tempel. Ini anggaplah di sini kita nggak pakai supratul, ya. Kalau nggak pakai supratul, enak. Cuma tinggal gini doang. Ditutup lukanya. oh berarti langsung di Cuma tinggal tutup aja. Bu, nanti kalau saya ada superatur Enggak, Oh berarti langsung gini aja ya Bu? langsung gini aja. Tapi kok kalau di rumah sakit nggak bisa begitu, Iya Bu. ya kan? ada superatur. Iya, kalau rumah sakit itu kan tergantung kebijakan rumah sakitnya. Udah. Selalu dua. Oh. Kecuali pakai tegaderem, yang tegaderemnya atasnya udah kasanya. Itu biasanya cukup satu kasa aja, satu kasa tipis. Ya kan kalau dressing terakhir itu tergantung, makasih bilang. Semua tergantung rumah sakitnya. Tapi yang saya ajarkan sekarang adalah pokok-pokoknya. 1 steril, 2 nanti terakhir luka harus ditutup. Ya mau pakai apa terserah rumah sakit, ya perhatiin dulu. Ada rumah sakit yang langsung tegaderem langsung tutup karena dia ada kasanya. Ada kasanya warna putih. Ada lagi yang dia plastik doang. Ya ke plastik doang pakai ini dong. Ya kan tutup dulu baru selembar, 2 lembar, 3 lembar dia makainya, tergantung rumah sakitnya. Gitu loh. Jadi jangan ngotot. Oh Bu, saya diajarin cuma selembar. Ya di sini saya mau 5 lembar mau apa? Ya kan? Tuh. Ya logika aja, kalau plastik doang kelihatan nggak jahitannya? Kelihatan lah, ngeri nggak? Ngeri lah. Baru ditaruh di atas. Oke, masalah tutup-tutup ininya ya, terus terang aja, ini adalah yang paling primitif karena banyak yang lebih canggih-canggih. Semua sekarang pakai plastik ya, yang pakai plastik itu. Nah, saya mah ajarin yang primitif aja. Nanti besok kalau pakai plastik, kalian belajar dulu, jangan sok-sokan. Ya, dressing modern itu kalian belajar dulu, jangan sok-sokan. Kenapa ini saya ajarkan ke Anda ya? Karena ini yang kita lakukan di ruang rawat. Kalau dibolehin ganti balutannya oleh perawat, karena banyak juga beberapa rumah sakit yang ganti balutan karena masalah duit ya. Iya. Jadi karena ada duitnya, yang ngerjain itu dokter, dan dokter maunya dia ngerjain sendiri karena ada duitnya. Betul. Ada yang kayak gitu. Tapi ada beberapa juga yang memang jasanya itu masuk ke dokter, tapi nanti itu dikasih ke teman-teman perawat, nanti jasanya buat teman-teman perawat, ada juga. Ya. Intinya mau sesusah apapun kalian bekerja, tolong tetap pakai handscoon. Ini kan ribet banget ya. Lengket gitu ya. Seribet apapun, tolong pakai handscoon. Kenapa? Kalau nggak pakai handscoon, berarti Anda nggak melindungi diri sendiri. Oke, udah selesai. Ini kan juga nggak basah-basah, nggak apa, ya. Kecuali kalau dia berdarah-darah dan ganti balutan. Nah itu kamu waktu merapikan pasien ganti handscoon lagi, ya. Tapi karena ini toh ya sama kok ngerjainnya sama di rumah sakit, ya. Cuma bedanya tadi kita nggak pakai obat aja, ya. Oke, Bu. Sudah selesai ya Bu, kita rapikan ibunya ya Bu ya. Ya, kita rapihin dulu. Tetap dengan handscoon dulu. Jangan tarik handscoonnya. Nanti nih
apron yang di rumah sakit itu apronnya sekali pakai buang. Plastik ya. Iya, plastik sekali pakai buang. Not reusable. Ya. Jadi canggih, nggak kayak kita nih apronnya pokoknya asal pakai apron. Iya, ya. disposable. Kan lebih bagus gitu, diajarin dulu yang paling primitif daripada diajarin yang paling ya, udah pasiennya dirapiin lagi, terserah dia mau duduk atau gimana. Udah rapi, kita rapikan dulu alat kita, ya. Nah, ini siap cuci semuanya. Ingat loh, besok di rumah sakit yang cuci kita. Dan kalau ngambil di rumah sakit nggak akan disediain kayak gini. Jadi alat itu ngambil sendiri sesuai dengan kebutuhan. Karena kalau udah kayak gini nih, udah nggak bisa dipakai lagi. Ya. Budi Asih tidak menyediakan sarung tangan steril. Jadi siapin sendiri. Karena kita bekerja maunya bener. Ya. Gitu. Kalau misalkan nanti di Budi Asih ya, maaf ini. Dek, jangan di itu, jangan dipapain lagi. Udah ganti yang berikutnya. Kalau tidak ada orang lagi, kamu harus pakai asisten untuk menutup luka, ya. Sudah kita pasang, ini kan masih steril. Kita nggak boleh ngapa-ngapain. Ntar yang ngedorong ini asisten kita, karena ya itu karena tadi mau ngirit sarung tangan. Ya, seandainya kalian berdua ganti-gantian, yang penting semuanya pakai sarung tangan steril. Ke pasien lain prepare walaupun alatnya sama, ya. Tadi kan makanya alat saya taruh di luar kan, seefisien mungkin nanti alatnya dipakai lagi, ya. Yang penting ujung-ujung dari alat tidak terkena luka, ya. Makanya tadi kan tutup dulu ininya, saya bilang gitu kan. Satu sakit, terus yang kedua juga tadi kalau alatnya ini dipakai lagi. Budi Asih masih kekurangan alat. Tapi kalau dapet di koja nggak ada cerita. Satu pasien, satu alat. Seandainya alat ini udah selesai kekurangan alat gara-gara pasiennya banyak, itu Mbak Posnya cepet. Jadi siapa yang pakai langsung cuci, sama Mbak Posnya di bawah lagi, ditaruh lagi ke SSD. Terus nanti nggak lama, sekitar 1 jam bisa lagi ganti lagi ke orang lain. Ya, ibunya suruh nunggu gitu, bisa kan. Dia tuh punya alat 10, tapi kalau pasiennya di 12 hari itu 13 menit kan udah 30 kan, pasti ada. Jadi jangan salah gini, kalau ke Budi Asih kita saya wanti-wantinya tanya dulu, jangan main bet-bet sambil alat gitu ya. Terus satu langsung di-onin gitu kan, ini kan sama aja satu langsung di-onin kalau kayak gini nih, ya kan. Tapi kalau di koja satu alat untuk satu pasien dan langsung di-on. Ya, kalau di Budi Asih lihat bisa buat satu pasien. Tapi dia juga ini juga lagi sedikit. Yang melahirkan juga lagi sedikit, yang SC dibandingkan sama di koja. Ya, jadi bener deh, jangan so tahu. Jadi ikutin aja apa yang ada, ya. Oke, ini selesai. Saya tutup, ya. Nanti kita dorong. Udah kelar. Habis itu kita buka sarung tangan kita, ya. Bu, kalian mau tangan dulu boleh, langsung pamitan boleh. Biasanya kalau di rumah sakit sih langsung pamitan. Tapi kalau ini kita, Bu, sudah selesai ya Bu, luka ibu bagus, ini bagus semuanya. Udah ya Bu ya, buka sarung tangan, udah, ya.